semoga teman-teman lebih banyak yang ikutan ya, lebih enak sore, siang, atau pagi ya, kalau bedah buku. Halo Mbak Putri, Mbak Fitri, selamat bergabung Mbak Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Halo, lagi di mana nih? Di rumah ya? Masih di sekolah. Oh, masih di sekolah. Alhamdulillah bisa bergabung kali ini. Mohon bimbingannya Kak, baru gabung soalnya. Ya, Gabung siap-siap hari ini. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Halo Mbak Nasumi. Halo Mbak Nasumi. Halo, aku sambil sibuk ya, sambil mendengarkan. Wah, seru banget nih kayaknya Mbak Nasumi. Apa itu yang hijau-hijau Mbak Nasumi? Ini namanya daunnya sih kayak daun seledri, tapi yang dipakai batangnya aja. Wah, seru-seru. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali meski hanya di ruang Zoom. Kita akan bedah buku rutin yang kita adakan setiap hari Senin dan hari Jumat. Nah, kali ini saya geser waktunya ke sore hari. Semoga dengan di sore hari ini bisa lebih ramai yang ikutan. Saya izin share screen sebentar ya. Sudah terlihat ya slide saya? Sudah. Saya gedein dulu. Ya. Buku yang akan kita bedah kali ini adalah buku Bukan Cerita Biasa, Kisah-Kisah Orang Terkasih. Buku ini adalah jebolan dari kelas menulis bareng season 1 batch awal ya, sekitar batch berapa? Batch 5 kalau nggak salah ya. Nah, meski buku ini sudah lama terbit, alhamdulillah sampai sekarang setiap minggu, setiap bulan selalu aja ada yang cari dan pengen banget hadiahin ini buat orang-orang terkasihnya. Nah, buku yang menceritakan tentang mereka yang memberi warna indah dalam kehidupan kita memang layak bersemayam dalam jiwa. Ada andil mereka dalam rekam jejak hidup selama ini. Membuat diri ingin selalu membalas budi. Salah satu caranya adalah dengan membuat tulisan, supaya kisah mereka selalu mengabadi. Masya Allah. Nah, bisa kita lihat di sini, ini cover depan dan cover belakang bukunya. Nah, buku ini tebalnya sekitar 92 halaman dan ditulis oleh 39 penulis. Masya Allah, cukup banyak yang ikutan menulis di buku ini. Ada banyak sekali kisah-kisah mereka tentang orang terkasih. Saya bacakan kata pengantarnya ya. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan itu terjadi sejak Nabi pertama. Kemudian lahir satu persatu manusia-manusia lainnya yang saling mencintai, mengasihi hingga akhirnya ajal kemudian memisahkan. Hah? Halo. Dengan penuh kasih, meski kehilangan atau luka tak bisa dihindari. Kenangan akan tetap ada, bahkan bisa menjadi pelajaran yang berharga. Dalam buku kisah-kisah orang terkasih ini menampilkan 39 tulisan. Berisikan kisah para penulis akan orang-orang yang mereka kasihi. Dari tulisan-tulisan ini, kita bisa belajar bagaimana setiap orang memperlakukan dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Dikelilingi orang terkasih tidak saja menghangatkan jiwa,
tetapi juga menguatkan. Jika saat ini kamu belum menemukan orang yang bisa dikasihi, carilah. Semoga setiap untayan kalimat di dalam buku ini bisa membuka mata kita betapa luasnya rasa sayang itu. Selamat membaca. Bandung, Desember 2021, Indari Mastuti, founder Bukuin Aja. Ya, seperti kita ketahui, Teh Indari Mastuti dan Mbak Cika Ananda mengawal kita dalam kelas menulis bareng sehingga akhirnya lahirlah buku ini. Di sini ada kisah Agar Engkau Jadi Kuat Anakku oleh Teh Indari Mastuti, kemudian Kakak Terkasih oleh Ada Sangada, Beloved Myself oleh Agatha Gisan, Suamiku Pahlawanku oleh Anissa Mujriati, Karena Tugasmu Adalah Tanggung Jawabmu oleh Armiza, Long Distance Marriage Ku Titip Rindu oleh Dewi Kurniasi. Masya Allah, kisahnya judulnya bikin baper. Teruntuk Ketiga Permata Hatiku, Devita Rosa, Suami Sahabat Sedunia Akhirat yang Melengkapi Kebahagiaan oleh saya sendiri di Oktivita, Kamu Tidak Sendirian Nak oleh Mbak Eli YR, Kahla, Inspirasi Kami oleh Emi Nurhalimah Nasution, Cinta Pertama Saya Itu Kamu oleh Bunda Eni Damayanti. Beberapa nama yang terpampang di sini, insya Allah sudah pernah teman-teman kenal ya namanya di grup dan di komunitas ibu-ibu doyan bisnis. Nah, siapa di sini yang namanya ada di buku ini? Boleh dong ucapkan saya di kolom chat. Saya kepengen tahu ada berapa penulisnya yang hadir di Zoom kali ini. Adakah namamu di buku ini? Ya, boleh ketik di kolom chat. Katakan saya ikut nulis. Oh iya, boleh sambil buka kamera ya, kita sambil ngopi-ngopi santai, bareng-bareng sore-sore, kita bahas bedah buku ini. Kelihatannya ada banyak penulis yang belum hadir di bedah buku kali ini, berarti di buku ini banyak ya teman-teman yang nggak ikutan nulis. Wah, berarti semuanya pada penasaran nih di buku ini ada kisah apa aja nih. Oke, kita langsung aja simak kisahnya ya. Saya akan mulai bacakan dulu kisah saya. Suami Sahabat Sedunia Akhirat yang Melengkapi Kebahagiaan. Saya bertemu suami tercinta di sebuah komunitas kepenulisan. Awalnya saya tak menganggapnya spesial, namun pendekatan suami yang apa adanya membuat hati saya terpaut dan mencintainya sepenuh hati. Kepribadian kami yang mempunyai banyak perbedaan membuat kami saling melengkapi. Saya orangnya cenderung serius, sementara suami ceria dan humoris. Sehingga saya jadi lebih luas dan tertular keceriaannya. Suami adalah orang terkasih yang sigap merangkul saya di saat terapuh. Sehingga tak seperti sebelumnya, seperti ada yang menggenggam tangan saya untuk lebih kuat menjalani hidup. Banyak orang meragukan suami saya yang lulusan SMK dan membandingkan dengan saya yang lulusan S1 Fasilkom UI. Siapa yang tahu? Dari suami, saya banyak belajar hal-hal yang selama ini belum saya kuasai. Suami saya lebih cepat tanggap terhadap perhitungan matematis. Sementara saya nggak telaten berhitung. Dari sisi teknis, suami lebih piawai. Saya lebih suka yang strategis. Usia suami yang lebih muda 8 tahun membuat saya lebih dewasa. Tetapi siapa sangka suamilah yang meyakinkan saya setiap kali rasa minder datang. Saya jadi jauh lebih pede setelah bersamanya. Suami adalah sahabat yang selalu meyakinkan akan kelebihan-kelebihan saya. Hal ini melunturkan trauma masa lalu, di mana perlakuan keluarga sempat menguras rasa percaya diri saya.
Rasa percaya diri saya pun menguat. Suami menjadi sosok terdekat yang melengkapi kebahagiaan saya dan anak-anak. Bisa dibilang anak-anak lebih dekat dengan papanya, karena dialah yang lebih sering menemani anak-anak bermain dan lebih bisa melucu di depan mereka. Saya bersyukur, di tangannya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan mudah tertawa. Bersamanya, saya yakin kami bisa menjadi keluarga yang bahagia bersama di dunia dan di akhirat. Terima kasih suamiku, kekasih hatiku. Ditulis oleh Dioktivita, ibu dengan 3 anak, yang merupakan leader dan stokis inscript, owner dari Oktivita Consulting and Copywriting. Nah, ini kisah yang saya tuliskan khusus untuk suami, ya, bagaimana saya awalnya mengenal suami, dan sedikit cerita, awalnya saya kenal suami agak-agak, apa sih ini orang gitu, mukanya kayak teroris, serem gitu, tapi dia itu lumayan lucu sih ceritanya. Dia di komunitas kepenulisan seneng banget ngintilin saya kemana-mana, sampai saya tuh, ini orang kenapa, terus akhirnya dia nyatain perasaannya, dan saya, aduh, kok lebih muda 8 tahun, saya sempat ragu waktu itu, tapi dia selalu aja rajin banget ya, PDKT, terus habis itu seneng dengerin saya cerita, dan dari situlah akhirnya saya merasakan berbagai kecocokan dengan suami, hingga akhirnya kami menikah dan memiliki 3 orang anak. Masya Allah, nggak kerasa hampir 10 tahun saya dan suami menikah, dan memang seperti halnya pernikahan pada umumnya tidak selalu mulus, tapi alhamdulillah kami bisa melalui berbagai badai dan menghadapi berbagai hal bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini ada banyak kisah dari para penulis tentang orang-orang terkasih mereka. Ada yang tentang anak mereka, ada yang tentang ayah, ada yang tentang orang tua, ibu dan bapak sekaligus diceritain, ada yang tentang kakak mereka, ada yang tentang adik mereka. Ada banyak hal yang barangkali kita tidak mampu ungkapkan ketika berada di depan orang-orang yang kita kasihi. Namun ketika kita menuliskan ungkapan hati kita dalam buku ini, dan kemudian mereka bisa membacanya dalam sebuah buku, insya Allah itu menjadi hadiah yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan yang tidak ikut menulis di buku ini, juga bisa banget menghadiahkan buku ini untuk orang-orang yang mereka kasihi. Barangkali saat ini mereka sedang berkonflik dengan orang-orang yang mereka kasihi, kemudian dengan membaca buku ini bisa kembali mempererat hubungan di antara mereka, sehingga bisa kembali saling memahami, bisa kembali saling mencintai, dan bisa mengatasi berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Masya Allah, saya mau bacain lagi kisah yang ada di buku ini. Ada kisah dari Mbak Lia Mulyati. Judulnya Beri Saya Kesempatan. Umi, saya pengen belajarnya sama Umi, teriak kakak. Sama Abi dulu, Uminya mau boboin dulu, emput, sahut emak dari dalam kamar. Ayo kak, buka bukunya, sok baca dulu, nanti baru kerjakan latihannya. Terdengar Abi mulai memberikan beberapa instruksi. Tak berapa lama terdengar suara kakak terbata mengeja kata demi kata. Kakak memang belum terlalu lancar membaca, sedikit tertinggal dibanding teman-teman sekelasnya. Tetapi emak yakin dengan kemampuannya. Terdengar kembali suara Abi, menuntun dan mengarahkan kakak. Namun dengan intonasi yang naik 1 oktav. Umi, saya belajarnya ingin sama Umi. Tampak kakak menghampiri sambil membawa buku pelajaran. Ada bulir bening yang jatuh membasahi pipinya. Isakannya semakin menjadi tak kala emak bertanya, apa gerangan yang terjadi? Umi, saya pusing. Otak nggak mau berpikir.
Saya bingung. Begitu keluh kakak. Kenapa kakak nggak bisa berpikir? Tanya emak berusaha menggali. Otakku nggak mau berpikir. Kalau Abi ngomongnya kencang-kencang, pikiranku tertutup nih. Saya bingung nggak bisa milih, jawab kakak berusaha menjelaskan. Mendengar hal tersebut, hati emak merebes milih. Tanpa sengaja, emak juga pernah meluapkan sampah emosinya. Ternyata itu yang dirasakan anak. Bukan memperbaiki masalah, namun membuat masalah baru. Sini Umi peluk dulu biar hati kakak tenang, ujar emak seraya memeluk kepala kakak. Terasa tetesan air matanya menembus kain yang dikenakan emak. Isakannya sesekali masih terdengar. Tangan kecilnya erat memeluk. Sangat terasa kesedihan yang melandanya. Kakak sudah tenang, tanya emak. Ketika dirasakan hemodinamika tubuh kakak sudah berangsur normal. Nah, sekarang coba baca soal ini dan jawab ya dengan nada bersahabat. Emak berusaha memberikan arahan. Ternyata kakak mampu memilih jawaban dengan benar tanpa melihat teori di buku. Artinya apa? Anak butuh diberi kesempatan dan lingkungan yang kondusif untuk menunjukkan kemampuannya. Ternyata teori benar, membentak hanya membuat kebuntuan, sehingga anak tidak bisa berpikir. Membentak dapat mematikan sel-sel otak dan memutuskan ribuan rantai sinaps yang memfasilitasi kecepatan lompatan informasi untuk diterima dan dipersepsikan. Yuk, berikan anak-anak kesempatan dan waktu untuk berproses. Jangan tergesa, luaskan sabar. Membentaknya 1 menit, menyesalnya bertahun-tahun. Bahkan membasuh luka batinnya memerlukan waktu, sepanjang usia. Masya Allah, kisah yang sangat mengharukan tentang bagaimana seorang ibu dan orang tua mengarahkan anak-anak mereka memang sangat membutuhkan pengertian dan kesabaran dari orang tua agar mereka bisa mendukung sang buah hati sepenuhnya. Nah, menurut teman-teman dari kisah yang saya bacakan, 2 kisah yang saya bacakan, apa insight yang teman-teman tangkap tentang orang-orang terkasih, tentang suami, tentang anak? Apa kesan yang teman-teman dapat? Boleh sambil buka audio ya. Barangkali ada yang mau curcol, sambil curcol boleh. Aja sampai 40. Yuk, barangkali Mbak Ida, Mbak Nasumi, Mbak Amerini, Mbak Yuli, Mbak Putri, Mbak Fevi Gracia, boleh sambil cerita apa kesan yang teman-teman dapat setelah saya membacakan 2 kisah di buku ini. Kira-kira mau hadiahin buku ini kepada siapa aja? Boleh? Yuk, Mbak Fevi barangkali. Iya Mbak Dia, saya ada sedikit cerita nih yang sama dengan itu apa cerita yang Mbak Dia Ya, ceritakan kan tadi tentang anak yang belajar sama abinya ya, ya, yang dibentak ternyata otaknya langsung berhenti gitu, Masya Allah. Aduh saya terharu ini gimana ya kita bisa ngerasakan kita pernah sekolah dan ketika kita berpikir dapat bentakan tuh rasanya otak langsung beku, bener nggak Mbak? Apalagi anak-anak ya, dan itu masih pasti membekas gitu. Kemarin tuh saya dapat cerita Mbak, ada dari adik temen itu yang punya mental illness gitu ya, mental illness sampai ke beliau menjadi pasien di salah satu rumah sakit gitu ya, konsultasinya dengan dokter jiwa gitu, punya kenangan masa lalu yang nggak bisa dihapus gitu, jadi tiba-tiba itu saja muncul setelah dia menikah gitu, dan itu seperti di otaknya seperti rekaman video yang nggak bisa dihentikan sampai dia itu susah tidur,
kemudian harus mengkonsumsi obat, dan efeknya ke fisiknya ternyata obatnya membuat fisiknya nggak kuat, lemes, dan nggak bisa kerja. Terus kemarin saya sarankan, ayo ikut nulis aja, siapa tahu bisa meringankan beban pikiran kamu, dituangkan saja, seperti itu. Jadi saya terenyuh ya dengan cerita yang Mbak Diah bacakan tadi. Oh, ternyata anak-anak itu ketika dibentak langsung otaknya langsung beku gitu ya. Iya, Masya langsung Allah, luar nge-freeze biasa. gitu Dan ya, Mbak. saya dapat cerita dari teman saya kemarin itu, adiknya dalam kondisi seperti itu. Wah, padahal adiknya ini sudah nikah, Mbak, sudah nikah, dan kenangan masa kecil itu ternyata munculnya setelah dia menikah gitu. Padahal juga nggak pengen diingat, padahal juga nggak pengen dihadirkan perasaan seperti itu gitu. Wah, berarti ada kita yang sekarang punya anak ya, yang kita sebagai orang dewasa memberikan kesempatan anak untuk hidup lebih baik. Mungkin kita juga dulu punya luka-luka masa lalu gitu ya. Kalau bisa kita putuslah rantai luka pengasuhan itu sampai ke kita saja, jangan diteruskan ke generasi kita selanjutnya. Itu aja Mbak Diah. Iya, terima kasih banyak sharingnya Mbak Pepi. Iya, benar banget ya. Sebagai orang tua kita harus tuntas dulu dengan segala yang telah lalu, sehingga kita bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang utuh untuk anak kita dalam kondisi yang seoptimal mungkin, sehingga anak tidak terkena imbasnya dari apa yang kita alami di masa yang telah lalu ya Mbak Pepi. Dan buku ini mengingatkan saya ya sama buku Chicken Soup. Ada yang suka baca Chicken Soup di sini? Mbak Nasumi Ya, ini dulu. pasti. Ya. Dulu bacaannya itu. Ya, benar banget. Kadang-kadang Aku pernah dengar tapi belum. Oh iya. Kadang-kadang kalau kita baca kisah nyata gitu ya, dan kemudian ngepas banget sama apa yang lagi kita rasain, apa yang mungkin kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita jadi kepengen memberikan buku tersebut pada orang-orang yang berkonflik dengan kita, atau orang-orang yang kepengen kita kasih insight. Dan seperti itulah yang saya rasakan ketika membaca kisah demi kisah di buku ini. Saya jadi kepengen hadiahin buat keponakan saya yang baru menikah, bisa pengen hadiahin buat bude saya yang baru selesai operasi kanker, pengen hadiahin juga buat sepupu saya yang tiap hari selalu curhat gimana dia menghadapi murid-muridnya, kayak gitu. Benar-benar di buku ini ada banyak kisah, ada tentang ayah gitu, ada tentang bagaimana dia kakak dengan kakak ipar yang dianggap sebagai kakak sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa banget hadiahin buku ini untuk orang-orang terkasihnya. Tanpa kita mungkin perlu mengungkapkan, mungkin mereka akan merasakan bagaimana perhatian kita, bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu, bisa kita ungkapkan melalui buku yang sederhana ini. Seperti teman-teman ketahui, di buku ini ada 92 halaman ya, dan buku ini untuk harga penulis atau harga jika beli 2 buku akan dapat harga 53.000 per buku gitu. Dan bisa dijual kembali dengan harga 99.000. Jadi untung sekitar 46.000 ya per buku. Nah, itu kalau saya sih, saya biasanya berbagi dengan reseller juga ya. Jadi mereka bisa dapat 23.000 untung per buku, dan saya bisa dapat 23.000. Jadi menurut saya sih untuk berjualan buku kita nggak perlu sendirian ya, kita bisa mengajak serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang kita kenal untuk ikut memasyarakatkan buku, menyampaikan hal-hal yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi sekitar, menyampaikan kebaikan yang ada dalam sebuah buku dengan menjadi penjual buku ini, membangun kereselleran di bawah kita. Jadi silakan teman-teman
semangat membangun kereselan, nggak cuma jualan sendiri, karena kalau sendiri kita akan terasa berat ya. Dan alhamdulillah nih hari ini masih terakhir promo 12-12, teman-teman akan dapat hadiah. Hadiahnya random ya, untuk setiap pembelian 2 buku. Yang belum punya, menurut saya sih harus segera punya buku kisah-kisah orang terkasih ini. Akan menjadi hadiah yang sangat bikin sangat dalam maknanya bagi orang-orang yang kita hadiahi. Ya. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, ya. Mau nanya itu apa namanya? Untuk kelas nubarnya Ya. itu masih 269 kan harganya? Kelas nubar yang baru atau yang lama? Enggak, maksudnya mau ikutan nulis itu harganya masih 269 kan? 292, Mbak. Hari ini terakhir. Ya. 292? Ya, 292.000 per kursi, per peserta untuk pentas nubar. Oh. Enggak, maksudnya semuanya gitu kan. Aku dengar kemarin, aku lihat kemarin 269.000 kan? Itu yang lama. Masih ada sisa 30. Itu yang lama. Yang promo yang baru lama. Berapa jadi? 292.000. Oh. Ya, dimanfaatkan Mbak Nasumi, kebetulan hari ini terakhir ya promo 12-12. Jadi teman-teman bisa daftar kelas menulis bareng dengan harga 292.000 per kursi per peserta dari normalnya 350.000, dan bisa ikut menulis semua judul buku yang ada, yang tersisa ya, ada sekitar 33 kalau nggak salah ya, 34 buku yang bisa ditulis. Dan untuk pembelian buku promonya itu ya dapat hadiah random untuk pembelian setiap 2 buku. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan. Itu ada linknya, link Tribelio untuk pendaftaran pentas nubar yang promo. Silakan teman-teman mendaftar lewat link yang saya kasih, atau bisa untuk daftarin temannya juga. Kita ramaikan, kita menulis bareng, dan seseruan jualan buku juga bareng-bareng ya. Makanya menurut saya sih teman-teman undang teman sebanyak-banyaknya setiap kali kita mengadakan bedah buku. Jadi teman-temannya akan punya karya juga, nggak cuma kita sendiri gitu. Ada banyak orang yang bisa kita ajakin untuk menghasilkan karya. Kalau misalnya butuh konsultasi atau apapun, bisa ya Mbak Nasumi. Apa sih waktu Zoom-nya itu berubah-ubah, jadi kan kadang saya juga lupa. Zoom yang bedah buku, Mbak. Iya, ini kita percobaan Zoom yang dulu. bedah buku. Iya, kita percobaan dulu, kan biasanya jam 10 ya kalau hari Senin. Jadi saya percobaan kalau jam 4 kira-kira pada bisa ikutan nggak? Kan kebanyakan kalau pagi itu masih pada rempong. Jadi saya coba sore gitu. Nanti kita diskusiin lagi deh enaknya tuh jam berapa gitu ya, yang bisa semuanya lebih banyak yang ikutan gitu Mbak Nasumi. Oke, ini saya pagi lagi. sama sore sama-sama rempong nih. Ya biasa sih, rempong mah biasa ya. Tapi kalau misalnya 30 menit kita bisa mau menyempatkan diri enggak ya? Ya, mau menyempatkan diri enggak, istilahnya gitu mungkin ya. Iya benar. Jangan menunggu waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu ya. Hitung-hitung kita latihan juga kan nanti. Mbak Nasumi juga sambil rutin bedah buku juga kan di medsosnya. Nah, teman-teman juga kita harapkan mengikuti apa yang Mbak Nasumi kerjain dan saya kerjain, rutin bedah buku, sehingga semakin banyak orang yang tahu bahwa teman-teman adalah seorang penulis dan sudah menghasilkan banyak sekali buku yang bisa dibeli dan dibaca oleh orang lain gitu. Jadi semangat ya, ajak teman sebanyak-banyaknya ke bedah buku berikutnya. Jangan sampai datangnya hanya sendirian, tapi rame-rame. Lebih seru juga kan. Mbak Dia nanya lagi dong. Ya, nih, Mbak Dia kan silakan. suaminya sama kayak aku nih. Ya. Nih, suaminya sama kayak aku nih. Aku juga suaminya udah 7 tahun. Kalau aku lebih muda 7 tahun. Itu suka ada merasa gimana sih?
gimana ya? Ya kayak mungkin kalau secara muka kadang kelihatannya kita lebih tua dari suami gitu. Iya. Itu kalau di undangan suka ada perasaan ih gue lebih tua deh gitu nggak sih? Ya wajar lah Mbak Nasumi. Awalnya ada ya. Tapi saya fokus aja sih ke bagaimana saya dan suami bisa saling mengisi, bisa saling mendukung, bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan anak, permasalahan ke depan, menyusun rencana bareng-bareng. Itu aja sih yang kita fokuskan bersama gitu. Di mana-mana sih pasti yang namanya jodoh kita nggak tahu ya Mbak Nasumi. Kadang-kadang kita ketemu Betul. orang yang lebih tua atau lebih muda, tapi kita ditakdirkan untuk menikah dan mempunyai anak, ya sudah dijalani dan disyukuri, berarti itu yang terbaik buat kita gitu. Apa yang Tuhan takdirkan buat kita pastilah yang terbaik gitu. Meski itu bukan rencana kita, tapi pastilah rencana yang terbaik, seperti itu aja Mbak Nasumi. Iya. Ya biasanya kan kalau kayak kita kan sama nih. Jadi kan Iya. untuk seenggaknya ada sesuatu yang sama lah ya. Kisahnya ada yang gimana sih, orang yang lebih muda sama kita lebih tua pasti agak beda loh. Agak gimana kitanya kan. Ya pada dasarnya kan setiap manusia emang iya. Iya, pada dasarnya kan setiap manusia emang berbeda Mbak Nasumi. Mungkin kali ini kita berbeda usia dengan suami kita. Nah, kalau misalnya kita menikah dengan orang lain pun pastinya ada perbedaan juga. Nggak mungkin setiap orang itu sama gitu kan ya. Betul. Tinggal bagaimana menggunakan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk saling mengisi gitu. Nah, mungkin yang sama itu bisa saling mengisi. Yang bisa saling mengisi kan pastinya yang berbeda ya. Ya beda. Iya, Pasang. benar. Udah sepasang gitu, kanan sama kiri kan nggak mungkin sama ya. Kanan. Berarti sering debat dong ya. Kalau beda berarti sering debat ya. Ya perdebatan sih pastinya udah biasa sih, tapi gimana kita menghadapi dengan fokus sama solusi gitu ya. Makanya itu saya yang selalu katakan sama suami, ayo kita fokus aja sama solusinya gimana gitu. Jadi kalaupun ada yang kebawa emosi atau gimana, fokus yuk solusinya gimana, ada yang saling ngingetin gitu aja. Ya oke, karena waktunya udah mau selesai nih, kita foto bareng dulu ya. Karena Sumi, terima kasih udah aktif terus. Silakan yang mau buka kamera, kita foto bareng ya. Mama kamu susu. Kita foto bareng dulu. Buat kenang-kenangan sore ini, kita ngobrol santai. Ya, sudah semua ya. Ayo Mbak Nasumi, kita foto bareng dulu. Yes. 1, 2, 3. Ya, udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah selesai beda buku sore ini. Kita sambung lagi hari Rabu. Kita akan undang Teh Indari ya. Kita akan ngomongin menulis buku sebagai warisan tak lekang zaman. Nanti saya info juga di grupnya ya. Rabu dan Jumat kita akan ketemu kembali dalam Zoominar. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.